Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, salawatan wassalaman ala rasulillah Muhammadul Rabbi sallallahu sadri wa yasari amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja ke pembahasan. Kita akan membahas sedikit konsep akhlak, etika, dan moral. Yang pertama ada akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, adapun pengertian akhlak menurut para tokoh, yaitu yang pertama ada menurut Abdul Hamid Yusuf. Akhlak adalah ilmu yang memberikan keterangan tentang perbuatan yang mulia dan memberikan cara-cara untuk melakukannya. Ada yang kedua, menurut Ja'ad Maulana, akhlak adalah ilmu yang menyelidiki gerak jiwa manusia, apa yang dibiasakan mereka dari perbuatan yang perkataan, dan menyingkap hakikat-hakikat baik dan buruknya. Yang ketiga ada menurut Ahmad Amin adalah kehendak yang bisa dilakukan, artinya segala sesuatu yang kehendak yang terbiasa dilakukan disebut akhlak. Nah, adapun tujuan akhlak itu sendiri, akhlak bertujuan untuk menjadikan sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lain. Membedakannya apa? Yaitu kalau manusia mempunyai akal dan mempunyai nafsu, kalau makhluk-makhluk yang lain belum tentu mempunyai akal atau nafsu. Adapun di sini adapun macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak pasti ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah yaitu perbuatan baik terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Berikut contoh akhlak terpuji yaitu berbakti kepada orang tua, menghormati tetangga dan tamu, dan lain-lain, masih banyak. Yang kedua ada akhlak tercela atau akhlakul madmumah, yaitu perbuatan buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Ya, seperti berbohong, mengumpat, mengadu domba, iri, ria, masih banyak lah. Terus ada ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak terbagi menjadi beberapa ruang lingkup ya. Yang pertama ada akhlak pribadi. Maksudnya akhlak pribadi yaitu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang yang menginsafi dan menyadari dirinya sendiri, karena hanya dengan insaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. Nah, terus ada akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan para orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna dengan ajaran-ajaran yang baik. Terus ada akhlak bermasyarakat. Tetanggamu ikut bersyukur jika orang tuamu bergembira, dan ikut susah jika orang tuamu susah. Mereka menolong dan bersama-sama mencari kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Orang tuamu cinta dan hormat pada mereka, maka wajib atasmu mengikuti ayah dan ibumu, yaitu cinta dan hormat pada tetangga. Nah, terus ada akhlak bernegara. Mereka yang berbangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu, tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama. Nah, terus ada akhlak beragama. Terakhir, akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan.
Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Faktor-faktornya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada aliran empirisme dan aliran konvergensier. Aliran empirisme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seorang adalah faktor luar, yaitu lingkungan sosial termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak baik, maka baiklah anak itu. Tetapi sebaliknya, kalau bimbingan kepada anak itu buruk, maka akan buruk kepada anaknya itu sendiri. Yang kedua ada aliran konvergensi, bahwa pendidikan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawa si anak, ya kayak ibu, kayak teman, kayak masalah pergaulan. Dan faktor luar yaitu dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial, fitrah dan kecenderungan ke arah yang baik yang ada dalam diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode. Beres akhlak ya. Terus yang kedua ada pengertian etika. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti filsafat tentang kehendak, tentang baik dan buruknya, mengajarkan tentang kesusilaan. Sedangkan menurut bahasa Yunani kuno, etika berasal dari kata etikos yang memiliki arti yaitu timbul dari kebiasaan. Jadi etika bisa diartikan segala sesuatu di mana memiliki cabang utama filsafat yang mempelajari baik dan buruk nilai atau kualitas mengenai standar penilaian moral, atau bisa juga diartikan sebagai suatu ajaran mengenai ukuran baik dan buruk yang berasal dari akal, karena etika merupakan bagian dari filsafat. Etika merupakan sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sesama tata nilai suatu masyarakat tertentu. Dan etika pula adalah sebuah tatanan perilaku yang didasarkan atas suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika berkaitan dengan ilmu atau filsafat karena itu yang menjadi standar baik dan buruk adalah akal manusia. Nah, nanti kalau ada yang bertanya kenapa etika berkaitan dengan ilmu atau filsafat, nah jawabannya ini karena itu yang menjadi standar baik dan buruk adalah akal manusia. Terus ada ciri-ciri karakteristik etika bagi menjadi 4. Pertama ada etika bersifat mutlak atau absolut. Maksudnya etika ini mempunyai sifat mutlak atau absolut, berarti sebuah etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Etika sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan tidak pula tergantung dengan dasar moral yang berubah-ubah. Nah, yang kedua ada etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Maksudnya etika tetap berlaku meskipun tidak disaksikan oleh siapapun, karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup manusia yang baik. 3. Ada etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia, yakni cara perspektif batin yang berhubungan dengan baik dan buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau individu. Yang keempat, etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Etika sangat erat kaitannya dengan perilaku atau perbuatan dan tingkah laku suatu individu. Dengan begitu, umumnya etika akan terbentuk secara alami akibat adanya perilaku, perbuatan, dan tingkah laku dari individu tersebut. Nah, terus selanjutnya ada macam-macam etika. Macam-macam etika ada 2 ya, ada etika normatif dan etika deskriptif. Etika normatif apa? Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu di dalam kehidupannya. Yang kedua ada etika deskriptif. Etika deskriptif adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu serta apa yang individu itu kejar di dalam hidup ini atas perkara yang memiliki nilai.
Nah, berdasarkan cakupannya, kalau yang tadi yang pertama etika normatif dan deskriptif itu berdasarkan sumber dan jenisnya. Sekarang berdasarkan cakupannya terbagi menjadi dua, tetap ada etika khusus dan etika umum. Etika khusus merupakan jenis etika yang menjadikan suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Dan etika umum jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Nah, berdasarkan lingkungannya ada individual dan sosial. Individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Ada dan yang sosial, jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban serta perilaku suatu individu sebagai umat manusia. Terus berdasarkan sumbernya, ada etika teologis dan etika filosofis. Etika teologis adalah jenis etika yang berhubungan dengan agama, juga kepercayaan suatu individu tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Ada dua hal yang perlu dikenakan dalam teologi ini, yaitu yang langsung kedua, etika filosofis. Etika filosofis adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofis atau berdasarkan filsafat. Nah, apa fungsi etika? Yang pertama, sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Yang kedua, ada guna pandang atau orientasi etis. Ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk atau pluralisme. Yang ketiga, guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Keempat, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Yang kelima, berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. Berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi. Yang terakhir, berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya dengan bentuk gagasan yang sistematis juga kritis. Terus ada manfaat, fungsi dan manfaat beda ya. Apa manfaatnya? Yang pertama, etika bermanfaat sebagai penghubung antar nilai, sebagai pembeda antara yang baik dan buruk, untuk menjadikan individu memiliki sikap kritis, bermanfaat sebagai suatu pendirian dalam diri, bermanfaat untuk membuat suatu sesuai dengan peraturan, sebagai bentuk mengorbankan sedikit kebebasan dalam dirinya. Terakhir, dapat membantu dalam menentukan pendapat. Nah, beres ya etika, semoga aja dapat dipahami. Terus yang terakhir ada pengertian moral. Moral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti kesusilaan, budi pekerti, sedangkan menurut bahasa Latin yaitu mores, yaitu memiliki arti sebagai istilah penilaian manusia atas tindakannya. Moral adalah ajaran baik dan buruknya yang ukurannya merupakan tradisi yang berlaku di suatu masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa moral adalah suatu hal yang berhubungan dengan suatu proses sosialisasi. Nah, moral pasti dimiliki oleh manusianya, pasti itu. Namun, jika seseorang tidak memiliki moral, maka ia disebut amoral. Moral tidak, ya moral tidak bermoral. Moral pada zaman sekarang memiliki sifat yang tersirat karena banyak orang yang memiliki moral, namun di sudut pandangnya ia sempit. Penilaian terhadap moral bisa diukur melalui kebudayaan masyarakat setempat. Nah, moral adalah produk dari budaya dan agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan nilai berlaku dan telah terbangun sejak lama. Adapun tujuan dan fungsi moral. Secara umum, tujuan dan fungsi moral adalah
untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengalaman nilai-nilai dan norma. Adapun beberapa tujuan dan fungsi moral ada sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Dan yang kedua, untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran kewajiban yang dilandasi moral. Yang ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Yang keempat, membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani karena menunaikan fungsi moral sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin, dan perasaan dosa atau kecewa. Yang kelima, moral dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan, sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak. Yang keenam, moral sekarang yang terakhir, moral adalah diri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dalam bertahan dalam setiap dorongan, naluri dan keinginan atau nafsu yang mengancam harkat dan martabat pribadi itu sendiri. Terus jenis dan wujud moral. Ada moral ketuhanan, ada moral ideologi dan filsafat, ada moral etika dan kesusilaan, ada moral disiplin dan hukum. Udah, cuma 4. Moral ketuhanan itu apa? Moral ketuhanan adalah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan atau religius berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Wujud moralnya apa? Wujud moral ketuhanan adalah misalnya melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan sebaik-baiknya. Contoh, menghargai sesama manusia, menghargai agama lain atau bertoleransi dengan agama lain, dan hidup rukun dengan yang berbeda agama. Saling menghargai ya. Yang kedua, moral ideologi dan filsafat. Maksudnya, moral ideologi dan filsafat adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Wujud moralnya adalah misalnya menjunjung tinggi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Contohnya, menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. Ditampol. Terus ada moral etika dan kesusilaan. Maksudnya adalah semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Wujud moralnya adalah misalnya menghargai orang lain yang berbeda pendapat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Contoh, mengucapkan salam kepada orang lain ketika bertemu atau berpapasan, atau intinya menyapa. Terus ada moral disiplin dan hukum. Moral disiplin dan hukum adalah segala hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara itu sendiri. Wujud moralnya apa? Misalnya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh, selalu menggunakan perlengkapan yang diharuskan dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya. Contoh lagi, harus memakai sabuk ketika berkendara di mobil, harus memakai helm ketika berkendara bermotor, dan lain-lain lah macam-macam. Sekian dari paparan saya tentang konsep akhlak, etika, dan moral. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Mohon maaf ya, karena saya juga masih belajar.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.